Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Tidak terlampau panjang, tetapi saya percaya ini adalah peringatan buat setiap daripada kita, gerejanya di akhir zaman, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, luar biasa. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita seperti mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu pekerjaan yang luar biasa mereka lakukan untuk rumah Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tidak ada artinya ketika kasih yang mula-mula dan kasih yang pertama serta kasih yang original itu hilang dari kehidupan gereja. Nah, yang kedua ini gereja yang ada di Smyrna. Ini tampaknya tidak ada cacat Bapak Ibu semuanya, tetapi setiap daripada gereja ada yang diingatkan Tuhan, tetap ada satu peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kata Smyrna berasal dari kata mir atau mur dalam bahasa Indonesianya, artinya wangi-wangian, yaitu yang dipakai untuk orang-orang yang hidup sebagai parfum dan juga parfum bagi orang mati. Ini menjadi satu adat kebiasaan orang-orang yang ada di Timur Tengah. Nah, mur ini Bapak Ibu semuanya dihasilkan dengan cara pemrosesan yang luar biasa. Diinjak-injak, diperas, ditekan Bapak Ibu semuanya, sehingga menghasilkan satu minyak yang baunya harum luar biasa. Bahkan untuk yang mati, bukan hanya untuk yang hidup, dia bisa dipakai untuk mewangikan bau badan, bau odor, bau bangkai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, begitulah saya percaya jemaat yang ada di Smyrna, yaitu jemaat yang ditekan habis, yang menderita, tetapi baunya bau yang harum di hadapan Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari yang ayat 8 saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir dan yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan selalu memberikan gambarannya kepada gereja yang ditegurnya, kepada gereja yang diperingatkannya, berbeda-beda Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kepada jemaat yang ada di Smyrna dikatakan dia adalah sungguh-sungguh Tuhan, karena dia adalah yang awal, Alfa, dan yang terakhir, Omega. Hanya Tuhanlah yang paling awal dan paling akhir di dalam kehidupan, di dalam dunia, di dalam ciptaan, di dalam penciptaan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, itu gambaran bahwa ini yang berkata adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan Tuhan itu telah menjelma menjadi manusia. Dia turun ke bumi, turun derajatnya, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga. Makanya dikatakan bahwa dia yang telah mati dan bangkit kembali. Nah, kalau jemaat yang ada di Smyrna begitu ditekan, begitu mengalami satu penderitaan, tetapi Tuhan Yesus itu sendiri sudah mengalaminya. Penekanan, penderitaan, siksaan dia alami sendiri, kematiannya di atas kayu salib Bapak Ibu semua. Makanya dikatakan bahwa akulah yang alfa, yang awal, dan akulah yang akhir, yang sudah mati dan hidup kembali. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau hari-hari ini dia hidup kembali, dia bangkit daripada kematiannya, dan setiap kita orang yang percaya, kita akan dapatkan hidup di dalam kebangkitan. Nah, hidup di dalam kebangkitan inilah yang harus didapatkan oleh setiap orang yang percaya. Kita udah tidak lagi hidup yang dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya badani atau hal-hal yang sifatnya physically Bapak Ibu semuanya. Tapi kehidupan kita yang ada di dalam badan dan fisik ini untuk kehidupan kekekalan yang sudah kita dapatkan hari ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Zoe, hidup kekekalan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita memang masih ada di bumi, kita masih makan roti, masih makan nasi, tapi kehidupan kita adalah kehidupan untuk kekekalan. Oleh
Oleh karena itu, Tuhan gambarkan ketika engkau mengalami penderitaan ini. Nah, seperti jemaat yang ada di Smyrna, di ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu. Dia susah, dia ditekan, dia di-afflicted, kan gitu dikatakan. Bahkan dikatakan yang kedua, aku tahu kemiskinanmu, kan gitu. Secara materi, jemaat yang ada di Smyrna kurang, bukan jemaat orang-orang kaya di tengah kota yang megah, kota yang begitu indahnya, tapi mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi kurang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi dikatakan bahwa namun kau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Itu di ayat 9. Jadi ada 3 hal, mereka ditekan, mereka masuk dalam kesusahan, penderitaan. Mereka yang kedua adalah secara ekonomi bukan orang kaya. Yang ketiga, mereka difitnah, Bapak Ibu semuanya, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang mengaku mereka percaya, tapi mereka memfitnah orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, untuk mereka mungkin dipenjarakan, mungkin disiksa, mungkin diusir dari orang-orang yang lain, karena di sini begitu banyak juga agama-agama dan kepercayaan yang lain pada saat itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi mereka bertahan, Bapak Ibu semuanya, mereka kuat. Kita tarik ke dalam diri kita hari ini. Apakah mungkin kalau kita hanya berpikir bahwa kekristenan itu adalah hasilnya adalah kekayaan, kekristenan adalah hasilnya kemewahan secara materi, kekristenan hasilnya adalah sukacita karena materi, saya pikir gagal. Berbeda dengan kekristenan yang ada di sini. Kekristenan apa yang Tuhan nyatakan di sini, kita nggak akan bisa jadi Kristen seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Kita belum Kristen. Karena apa? Karena mereka nggak punya materi, Bapak Ibu semuanya. Mereka nggak punya keamanan. Mereka nggak punya kebaikan secara badani, secara jasmania, tapi mereka ditekan, mereka susah, mereka miskin, bahkan mereka difitnah, Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan katakan mereka kaya, luar biasa. Karena kekayaan yang kita miliki adalah kekayaan secara rohani, kekayaan yang ada di jiwa. Di tengah penekanan, saya percaya mereka tetap punya sukacita. Itu kekayaan yang luar biasa. Di tengah penekanan, mereka tetap punya kekuatan untuk hidup. Mereka nggak mau bunuh diri, Bapak Ibu semua. Di tengah kesusahan mereka, mereka tetap merasa aman dan penuh dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu dia kekristenan, itu keyakinan iman, itu gerejanya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau. Jadi bukan situasi yang menentukan mereka, tapi imannya kepada Tuhan. Dan mereka betul-betul percaya mereka berjalan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Nah, di ayat berikutnya, ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kita sudah punya takut akan Tuhan, we have the fear of the Lord. We don't have any fear to other thing. Ya ada lagi, Bapak Ibu semuanya, takut kepada yang lainnya. Kepada kesusahan tidak ada. Kepada kemaratan tidak ada, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Takut akan Tuhan membawa kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu kemiskinan tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Sakit penyakit tidak bisa memisahkan kita dari tali kasihnya Kristus, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena kita punya yang namanya fear of God, reverence of God, hormat akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu hormat akan Tuhan. Maka kita nggak punya takut dan hormat kepada apa yang lain lagi, Bapak Ibu semuanya. Tuhan saja yang kita hormati, yang kita takuti sebagai Bapa kita,
mengasihi, menghormati Bapa kita, demikianlah kita menghormati dan kita mengasihi Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan, yang melindungi, yang menjadi Bapa sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Pada akhirnya setiap orang mengalami penderitaan, baik itu secara badani, karena tubuh yang fana ini tetap akan decay, Bapak Ibu semua, akan merosot, akan sakit, Bapak Ibu semuanya. Sebaik apapun kita mempertahankan untuk tidak menderita, pada satu hari ketika kita mengalami satu maut, maka kita akan mengalami satu penderitaan. Oleh karena itu, kalau kita menderita karena Kristus hari ini, Bapak Ibu, satu sukacita yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena kita mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Kita menjadi satu dengan Dia, dan juga kita akan menjadi satu di dalam kebangkitan. Ini satu hal yang luar biasa. Itulah sukacita yang kita miliki. Makanya katakan, firman Tuhan katakan, jika engkau masuk di dalam berbagai pencobaan, anggaplah itu satu kebahagiaan, Bapak Ibu. Mana bisa orang yang menderita itu dia akan bahagia, orang yang susah. Tapi kalau engkau menderita karena Kristus, itu satu kebahagiaan, karena engkau mendapat bagian apa yang diberikan oleh Kristus itu sendiri. Nah, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di ayat 10 ini penekanan pada gereja Smyrna. Di ayat 10 ini Bapak Ibu semuanya, kesetiaan kita. Dalam bahasa Inggris agak gampang menerjemahkannya. Kata setia itu memakai kata faithful, Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Ketika kita ada faith, when we have faith, ketika kita punya iman percaya, maka kita akan bisa menjadi setia. Kita bisa be faithful, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalau kita punya iman percaya kepada Kristus, pasti kita akan menjadi setia. Baik kita masuk dalam penderitaan. Banyak orang percaya hari-hari ini hanya masalah kecil, masalah jabatan, masalah calon suami, calon istri. Dia bisa menukarkan Kristusnya, dia udah gak setia dengan Kristus itu lagi. Nah, apalagi kalau kita masuk sampai penderitaan secara badani, itu hanya masalah jodoh, Bapak Ibu semuanya, hanya masalah jabatan di pekerjaan, hanya masalah usaha supaya dapatkan tender dan proyek. Kita sering sekali menukarkan Kristus. Apalagi kalau kita masuk di dalam penderitaan. Wow, gampang. Semurah itukah kasih Kristus? Semurah itukah Kristus dalam hidup kita? Dia yang begitu mahal telah menebus setiap daripada kita dengan darahnya sendiri, hidupnya sendiri, kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita. Hanya kita hargai semurah itu. Kita tukarkan hanya seorang laki-laki, seorang perempuan, jodoh, kekayaan, jabatan, posisi, tender, usaha, pekerjaan. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu semuanya. Kita gak semurah itu, Bapak Ibu semuanya. Saya percaya. Kita tahu karena darah yang dicurahkan untuk kita menebus Bapak Ibu dan saudara sekalian begitu mahalnya. Walaupun kita dapatkan secara gratis, tapi tidak murahan, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, belajar tetap setia. Karena imanmu yang percaya, walaupun kesibukan kehidupan dunia membuat kita seolah-olah kita ini sudah kehilangan, gak berlaku lagi kuasa dan janji Tuhan di dunia yang zaman yang modern ini, Bapak Ibu semua, percayalah, dia masih berlaku sampai hari ini. Sehingga dalam situasi ini pun engkau perlu Tuhan even lebih lagi. Engkau butuh Tuhan. Belajar untuk tetap setia. Sehingga kau akan melihat sampai anak cucu dan keturunan dipelihara Tuhan. Kadang-kadang kita udah mulai give up. Kita kehilangan anak-anak kita di kehidupannya begitu modern, begitu baiknya ini. Kita pikir udah memang seperti itu harusnya. Karena kita udah gak bisa kontrol anak-anak kita lagi. Yang dicuri oleh dunia melalui gadget, melalui sekolahan, melalui hak asasi manusia. Sehingga kita udah merelakan mereka. Tapi belajar, jika engkau setia, percaya
Tuhan akan pelihara. Dan roh itu akan mengalir sampai ke anak, cucu, menantu kita. Maka kesetiaan itu ada di dalam kehidupan mereka. Dan Allah yang setia akan setia memelihara kehidupan kita dan keluarga. Oleh karena itu, saya percaya hari ini, inilah kekuatan kita untuk tetap bisa setia. Karena Dia selalu setia. Janjinya tidak pernah gagal. Ia selalu menyertai kita. Dan apa yang dijanjikannya, iya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, tetaplah setia di dalam Dia. Karena ada masa-masa yang akan lebih susah lagi. Seperti jemaat yang ada di Smyrna ini dikatakan bahwa apa? Kau akan dipenjarakan. Udah dikasih tahu dulu kesusahan, penderitaan dan tekanan yang akan mereka hadapi. Bagaimana kita, kalau kita udah diberitahukan Tuhan bahwa kita akan menghadapi begitu banyak, mungkin banyak orang akan mundur menjadi orang Kristen, tapi mereka tidak mundur, Bapak Ibu semuanya. Tuhan ingatkan hari ini kepada mereka, kepada jemaat yang ada di Smyrna, juga kepada kita untuk tetap setia, karena akan ada penderitaan yang lebih lagi. Bukan hanya seperti COVID ini Bapak Ibu semuanya, kita gak bisa keluar dari rumah, itu satu hal yang kecil, gak bisa beribadah, tapi akan ada penderitaan yang lebih lagi bagi setiap orang yang percaya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita gak diperlengkapi dengan pemikiran seperti itu, maka kita gak akan kuat. Kita pikir Tuhan udah gak in control. Memang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu semuanya, untuk mengingatkan banyak orang kita harus kembali kepada Dia. Semua orang membutuhkan Dia. Hari-hari ini kalau setan rancangan yang jahat, karena Tuhan izinkan untuk membawa kembali banyak orang Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita pun masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam penderitaan juga di dalamnya. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi untuk membawa satu kebaikan, membawa mereka dipulihkan, kita menjadi satu kesaksian. Dan kekuatan itu diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini, tetaplah engkau setia, tetaplah engkau percaya ketika penderitaan itu datang, ketika engkau menghadapi kehidupan persoalan yang tidak enak, yang kadang-kadang engkau harus kalah Bapak Ibu semuanya. Tapi percaya, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membawa satu kebaikan, dan begitu banyak lagi rencana Tuhan yang akan terjadi melalui kehidupan. Engkau akan dipakai Tuhan. Ini satu berkat yang luar biasa karena engkau dipilih dan engkau menjadi satu bau mur yang harum di hadapan Tuhan, seperti gereja Smyrna. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan bahwa mahkota kehidupan kita akan terima. Ini the crown of life. Setiap kita akan diselamatkan, itu udah pasti bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan apa yang kita alami dan apa yang Tuhan percayakan, kita taat untuk melakukan keluar dari iman percaya kita, maka mahkota kita akan berbeda. Tuhan akan berikan kepada setiap kita mahkota kehidupan. Ini satu hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat 11 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini satu peperangan. Peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi peperangan kita di dalam pikiran kita dengan roh-roh yang ada di udara yang mempengaruhi kita, yang coba untuk membelokkan kita ketika satu kejadian terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah, makanya banyak gereja hilang kasihnya. Ini peperangan, mereka kalah dalam peperangan. Nah, ini kedua, gereja yang tidak setia kepada Tuhan sering sekali. Nah, ini adalah satu peperangan juga. Kita sering menukarkan waktu ibadah kita, waktu baca firman Tuhan kita, waktu persekutuan kita dengan teman saudara seiman, waktu persekutuan kita dengan Tuhan itu sendiri, komitmen pelayanan, komitmen penginjilan, kesaksian kita tukarkan Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, belajar setia, karena hari Tuhan sudah dekat. Dan luar biasa dikatakan bahwa kalau kau menang, maka kau akan mengalami yang namanya second death, yaitu kematian kedua, dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, yang tidak terpadamkan sampai selama-lamanya. Itu tempat orang-orang yang tidak setia.
yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Saya percaya setiap daripada kita yang melihat program renungan di rumah saja dari GBI Ensemble akan betul-betul pegang firman Tuhan ini, peringatan Tuhan kepada gereja di akhir zaman. Dunia boleh berubah, kondisi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari, maka itu terjadi di dalam kehidupan gerejanya. Oleh karena itu bersiap-siaplah gerejanya, karena engkau akan dimurnikan, engkau akan purify, engkau akan di-refine, engkau akan betul-betul akan digosok sampai murni imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu bersiaplah dan tetaplah kuat untuk menjadi saksinya, sehingga sampai garis akhir engkau tetap ditemukan setia. Tuhan memberkati, dan saya mau berdoa kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang selama ini mungkin merasa banyak waktu yang kadang-kadang membuat Bapak Ibu tidak bisa setia. Bapak Ibu tukarkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahkan pemikiran-pemikiran kita kadang-kadang salah di dalam kehidupan mengikut Dia, karena kita pikir Tuhan adalah sumber berkat materi saja, padahal sumber berkat yang paling utama adalah jiwani dan rohani. Materi hanya tambahan yang mengikutinya ketika berkat Tuhan betul-betul memenuhi kehidupan setiap kita. Kami mengangkat tangan, taruh tanganmu di dada kalau kau sungguh-sungguh hari ini firman itu berbicara kepada engkau untuk menjadikan engkau tetap setia di dalam kehidupanmu. Bahkan engkau kadang-kadang susah untuk namanya komitmen dengan Tuhan, atau punya integritas di dalam waktu, di dalam kehidupan, di dalam keuangan. Hari ini waktunya untuk engkau sungguh-sungguh bisa setia kepada Dia. Oleh karena itu, taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang ada di dada. Biarkan mereka hari-hari ini belajar untuk benar-benar setia kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau Allah yang disembah adalah Allah yang setia. Satu hal yang perlu Engkau lakukan cuma satu. Engkau terus percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan menyertai. Bahkan kondisi burukmu jangan kau lihat dari sisi matamu, pandanganmu, tapi sisi mata Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk engkau, sedang memproses engkau. Oleh karena itu, tetaplah setia, karena engkau percaya bahwa Dia sedang membentuk engkau, sedang merendah engkau, sedang memberikan kekuatan, sedang mentraining engkau, sedang memurnikan engkau. Sehingga jangan pernah terpengaruh oleh pikiran setan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mampu, bahkan Tuhan meninggalkan engkau sendirian di dalam kesusahan. Tuhan selalu menyertai engkau. Dia Allah yang begitu kasih, sehingga engkau bisa sampai pada akhirnya, sampai kepada garis finish. Sungguh-sungguh mahkota kehidupan ada di kepalamu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat hati mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, dan terus ajar. Biarkan mereka bertemu secara pribadi dengan Engkau, bahkan di dalam praktek iman percaya dan firman Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka betul-betul bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka punya kekuatan Tuhan untuk kembali kepadamu dan menjadi berkat. Hidupnya diberkati, kesehatannya diberkati, rumah tangganya diberkati, keuangannya diberkati, sehingga Tuhan dipermuliakan, bukan untuk menyombongkan diri, untuk menjadi self-righteous, tapi untuk memuliakan Tuhan, bahkan memperlebar kerajaan Tuhan, bahkan untuk menyelesaikan misi keselamatan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami sudah menerima. Yang percaya dan sudah menerima, katakan amin. Salam setia, Tuhan